Adu mulut antara petugas dan sopir taksi warnai razia PSBB transisi DKI Jakarta. Begini makanya. Unjuk rasa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus IAIN Ponorogo berlangsung ricuh. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus seorang buronan FBI. Halo, selamat malam pemirsa. Pendaftaran tahun ajaran baru telah dibuka. Salah satunya di DKI Jakarta, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum akan menerapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah karena ibu kota dianggap belum aman dari corona. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, puluhan remaja di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan terjaring razia PSBB saat berkumpul di sebuah kedai kopi. Mereka diberi hukuman sosial dengan mengenakan rompi oranye. Puluhan remaja ini tak berkutik saat dirazia petugas Satpol PP. Mereka terpergok saat sedang berkumpul dan minum minuman keras di sebuah kedai kopi di kawasan Serpong Utara. Sebagai hukuman akibat melanggar aturan PSBB, para pelanggar dipaksa mengenakan rompi oranye dan membersihkan sampah. Mereka juga diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi para pelanggar, kita berikan rompi khusus yang bertuliskan pelanggar PSBB. Kemudian kita berikan hukuman-hukuman, tetapi hukumannya bukan yang memberatkan, tapi hukuman ini untuk membina. Karena kita ketahui ternyata dari teman-teman yang melanggar ini banyak yang tidak menyadari akan pentingnya berbangsa dan negara. Adu mulut antara petugas dengan sopir taksi warnai razia PSBB transisi dan parkir liar di kawasan Menteng, Jakarta. Sopir taksi tak terima ditilang karena dianggap tidak menggunakan masker dengan benar. Ada ininya. Kenapa nggak dipakai sih? Dipakai, ini kan keadaan dipakai ini. Bapak tadi saya lihat begini makanya itu. Begini Cuman makanya. kan gini makanya. Kamu pakai masker nggak begitu? Pengemudi taksi ini protes lantaran tak terima ditilang karena dianggap tidak menggunakan masker dengan benar saat razia PSBB yang digelar Dinas Perhubungan DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta siang tadi. Ini kami tugas gubernur nih. Tidak ada. Kalau medianya tidak. Meski pengemudi protes, petugas tetap memberikan sanksi tilang. Nah, kalau tidak sempurna itu memang. Selain razia disiplin aturan berkendara selama pandemi, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menilang pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Petugas menderek taksi konvensional yang parkir sembarangan tempat meskipun mendapat pertentangan keras dari para sopir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat demo di depan kantor desa menuntut bantuan warga terdampak COVID-19 dibagi secara adil. Demo ricuh berakhir dengan penyegelan kantor Desa Ranggo oleh warga. Warga berusaha merangsak masuk ke kantor Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang ingin menemui Kepala Desa Ranggo. Warga menuntut bantuan bagi yang terdampak COVID-19 dibagi secara merata. Merasa tidak didengarkan, masa yang ingin bertemu Kepala Desa Ranggo memaksa masuk area kantor desa dan menyegel kantor desa menggunakan kayu. Sebelum membubarkan diri, ratusan warga berjanji akan demo lebih besar jika tuntutan warga tidak dipenuhi. Masih banyak masyarakat kita yang seharusnya layak dapat, tapi tidak mendapatkan bantuan. Justru ketika mereka misalnya yang di STI, ketika mereka ke pos misalnya, itu akan ditanya sama pos. Demo berakhir ricuh karena warga menduga ada ketidaksesuaian data penerima bantuan sehingga bantuan tidak merata. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan.
Protes penyaluran bantuan warga yang terdampak pandemi corona juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Warga protes karena bantuan langsung tunai juga dianggap tidak tepat sasaran. Proses penyaluran BLT di Desa Ujong Tano Darat, Kecamatan Merobo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh berlangsung ricuh. Ratusan warga yang tidak mendapat bantuan mendatangi kantor desa sambil membawa poster tuntutan. Warga protes karena menganggap bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran. Beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak menerima. Agar kemarahan warga tidak berlanjut, petugas menghentikan sementara penyaluran bantuan langsung tunai bagi warga yang terdampak pandemi corona. Menurut warga, bantuan langsung tunai yang seharusnya diterima ratusan warga justru hanya diterima puluhan warga saja. Walaupun kami dapat 1.000 Pak, kami rela dapat 5.000 Pak, kami rela dapat 10.000 Pak. Dan kami dari Desa Ujung Tano Darat Pak, kami bersama Pak. Sementara Kepala Desa Ujong Tano Darat mengatakan hasil verifikasi penerima BLT hanya 67 orang. Meski demikian, pihak desa akan musyawarah ulang terhadap data penerima bantuan. Untuk keputusan hari ini belum lagi. Nanti kita dapat kembali dulu, kita ambil mana yang terbaiknya, nanti kita musyawarah bersama. Jadi untuk sementara saya nggak bisa jawab apa keputusannya yang lebih lanjut. Nanti hari Senin sudah ada jawaban. Sebelum membubarkan diri usai berunjuk rasa di kantor desa, ratusan warga yang mayoritas ibu-ibu kembali menyuarakan tuntutan mereka. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, rapid dan swab test digelar di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta. Selain tes corona, sistem ganjil genap kios juga diberlakukan di pasar ini. Ratusan warga dan pedagang di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa pagi menjalani rapid dan juga swab test. Sebanyak 160 alat tes disiapkan petugas dari Puskesmas Tanah Abang. Meski demikian, masih ada sejumlah pedagang yang menolak diperiksa. Tapi kalau warga sudah kita lakukan himbauan langsung untuk para pedagang. Ini para pedagang ini kan agak gampang-gampang susah nih. Kita harus lakukan jemput bola, langsung kita temuin di kios-kiosnya. Dan hari ini memang harus ada unsur pemaksaan. Karena kalau mereka tidak dipaksa, mereka tidak mau. Alasannya saya sehat gitu. Protokol kesehatan juga telah diterapkan di pasar ini. Sejak hari Senin, pembukaan kios telah menjalankan sistem ganjil genap. Meski demikian, pedagang mengaku pendapatannya semakin berkurang dengan pemberlakuan sistem ganjil genap. Saya rasa tidak sesuai, karena pasar ini udah sepi sekali. Coba lihat, banyak kios yang tutup, pengunjung pun tidak ada. Dalam berapa jam pun, mungkin nggak ada yang lewat kali. Dari saya nggak setuju, karena pasarnya nggak ramai. Pengunjungnya juga nggak sepadat kayak pasar yang resmi, bukan resmi istilahnya, pasar bukan penampungan. Kali ini kan cuma pasar penampungan, pasarnya kecil-kecil. Selain menerapkan sistem ganjil genap, Pasar Bendungan Hilir hanya membuka 2 dari 11 pintu masuk. 6 tempat cuci tangan juga disediakan bagi para pengunjung. Pengunjung dan pedagang pun wajib menggunakan masker dan dicek suhu tubuhnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasar Gondang Dia Jakarta ditutup sementara karena seorang pedagang dinyatakan positif COVID-19. Petugas menyemprotkan disinfektan ke seluruh sudut pasar. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bagian Pasar Gondang Dia Jakarta. Disinfeksi ini menyusul karena satu pedagang dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, operasional pasar juga ditiadakan sejak 2 hari terakhir. Untuk selain
selanjutnya setelah masa lockdown selama 3 hari ini, itu nanti kita rencanakan di tanggal 18 Juni 2020 itu akan normal kembali, kita buka kembali, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama itu memang harus wajib masker, terus dengan cuci tangan yang telah kita sediakan, terus dengan pengumuman yang kita selalu umumkan minimal 2 kali 1 jam untuk protokol kesehatannya lewat pengeras suara. Pasar akan kembali beroperasi pada 18 Juni mendatang. Petugas akan memperketat protokol kesehatan untuk pembeli hingga pedagang. Dari Jakarta, Gibi Natasha, Wildan Aulia, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua dibukanya pusat perbelanjaan di Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Suzyana beserta jajarannya meninjau mal. Hal ini untuk memantau kesiapan protokol kesehatan di mal tersebut. Per Senin kemarin, di masa penerapan PSBB transisi menuju new normal, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan pusat perbelanjaan untuk beroperasi kembali. Protokol kesehatan pun menjadi syarat wajib dan perhatian penting pihak pengelola. Oleh sebab itu, di hari kedua beroperasinya kembali pasar modern dan mal, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Suzyana beserta jajarannya lakukan peninjauan guna memantau protokol kesehatan di mal tersebut. Peninjauan ini dilakukan di 4 pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Untuk masyarakat ini timbulkan rasa kesadaran, timbulkan rasa disiplin bahwa virus corona ini memang sangat berbahaya dan bisa merenggut jiwa gitu. Sehingga kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat untuk laksanakan protokol kesehatan ini tentunya dengan kesadaran masing-masing. Sementara itu, petugas juga tidak segan memberikan teguran dan sanksi jika kedapatan pengelola dari salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota menyalahi aturan penerapan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Salsabila, Yuda Anugrah, iNews melaporkan. Peninjauan aktivitas pusat perbelanjaan di tengah pandemi juga dilakukan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu dilakukan untuk meninjau langsung penerapan protokol kesehatan usai dibukanya mal kemarin. Usai dibukanya kembali aktivitas perdagangan di pusat perbelanjaan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penerapan protokol kesehatan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Meski telah dibuka kembali, diharapkan tidak menjadi euforia masyarakat mengingat penambahan jumlah positif COVID-19 di tanah air masih tinggi. Untuk itu, kesiapan menuju new normal harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Saya lihat tadi juga ada protokol kesehatan ini patut diberikan apresiasi dan juga bisa tadi seperti yang dikatakan Bapak Gubernur sebagai contoh, karena di DKI ini ada sekitar 70 mal. Mudah-mudahan protokol ini bisa menjadikan acuan untuk dilakukan secara ketat dan disiplin serta kesadaran yang tinggi. Tidak hanya pengelolaan pusat perbelanjaan, pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan juga harus menerapkan protokol baru yang diharapkan menjadi kedisiplinan dan kehidupan baru bagi masyarakat. Tapi yang menentukan kembali dan tidaknya bukan pemerintah, yang menentukan adalah perilaku kolektif warga. Jadi 11 juta penduduk DKI, itulah yang menentukan apakah kita akan terus melewati transisi ini dengan baik atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia di tahun 2020 ini diprediksi melambat karena corona menjadi 2,3% dibandingkan prediksi sebelumnya sebesar 5,3%. Untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional, Mendak terus mendorong pelaku ekonomi beraktivitas dengan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menuntut keringanan biaya pendidikan di kampus Yayan Ponorogo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.